Khati TV. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi adlihi dallad dallun la yus'alu amma yuf'alun wa hum yus'alun. Ahmaduhu subhanahu rabbul arsy amma yaqulus shalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin biyadihi mustamsikun tasliman kasira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah waf'alu khairati wajtanibu anil ma'asi wa tugaya. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berjamaah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Amirul Mukminin tanggal 2 Juni 2023. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan itu maka perkenankanlah khotib menyampaikan materi khutbah Jumat diberi judul anomali. Anomali sesungguhnya adalah istilah meteorologi. Anomali ditujukan kepada cuaca yang menunjukkan tidak bisa diprediksi, tidak disangka-sangka, disebut mengalami anomali. Hal yang sama dianalogkan kepada kondisi keimanan seseorang yang senantiasa mengalami anomali, berubah-ubah. Iman itu naik turun, tidak disangka-sangka. Dua hal yang menarik dalam hal ini bahwa orang beriman itu diuji, sementara iman itu bersifat naik turun dan ujian bersifat konstan. Di satu sisi iman mengalami anomali,
Pada sisi yang lain, ujian bersifat konstan, bersifat pasti, bersifat tetap. Hal ini khotib angkat kaitannya dengan ayat di surah Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la tuflihun. Janganlah manusia itu mengira bahwa dengan mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji. Orang beriman itu diuji. Dan ujian yang bersifat konstan itu membutuhkan apa yang disebut dengan integritas. Integritas diartikan sebagai sesuatu yang utuh. Orang yang memiliki integritas secara paripurna menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah nilai moral yang dianutnya. Yang kedua adalah prinsip yang dipegangnya. Dalam hal ini, keimanan seseorang. Dalam perspektif psikologi, ada tingkatan-tingkatan keimanan dan berjalan berproses bersama tantangan-tantangan atau ujian. Kondisi pertama orang beriman adalah mengalami apa yang disebut ambivalen dalam perspektif psikologi. Mengalami apa yang disebut ambivalen. Yang kalau kita bahasa Indonesia kan mendua. Semua orang beriman itu mendua. Di satu sisi dia mengaku beriman. Di satu sisi dia mengaku berkeyakinan. Di satu sisi dia mengaku beragama. Pada sisi yang lain dia melawan agamanya. Pada sisi yang lain dia menghantam keyakinannya. Pada sisi yang lain dia merusak agamanya. Ambivalen. Mestinya kan yang mencuri, yang merampok, yang membodoh-bodohi, mestinya kan bukan orang beragama. Mestinya kan bukan orang beriman. Mestinya kan bukan orang yang berkeyakinan. Tetapi semua yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar itu, perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan, agama, dan mengaku beriman. Ini kondisi pertama, ambivalen, yaitu bersifat mendua, selingkuh. Kalau kita tidak bisa mengatasi ini lebih dini, menetralisir diri,
menghadapi hal-hal yang demikian ini, artinya ujian itu lebih kuat. Kondisi kita semakin melemah. Maka dalam perspektif psikologi kita tiba pada tahapan kedua, yaitu kita menjadi bersifat antagonis, yaitu di mana iman berhadap-hadapan secara langsung dengan ujian, dan di dalam diri dia mengalami fight, kuat-kuatan. Semakin cerdas seseorang, semakin pintar dia mengalahkan imannya. Semakin kuat seseorang, semakin kuat dia mengalahkan keyakinannya, agamanya, dengan berbagai argumentasi, dengan berbagai akal-akalan. Makin cerdas, dia semakin bisa menzolimi agamanya. Ada ibu-ibu minjam uang pada tetangganya, lalu tetangganya bersedia memberi pinjaman, tetapi kalau dikembalikan ada lebihnya. Lalu sang ibu yang memberi pinjaman mengatakan, saya beri pinjaman ini ya, tetapi kalau dikembalikan dan ada lebihnya sesuai kesepakatan, lebihnya itu bukan bunga ya, karena bunga itu riba. Lebihnya itu adalah hadiah. Jadi dia selalu memberi deskripsi-deskripsi yang menolong perbuatannya dan melawan agamanya. Banyak hal yang terjadi, baik antara pribadi maupun negara dengan masyarakat. Banyak deskripsi-deskripsi yang sebenarnya melawan agama. Banyak kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya melawan agama. Jadi jangan heran kalau kita ini ibaratnya ikan air tawar, hidup di air asin, kita menggelepar-gelepar. Kenapa? Karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, tidak cocok, antagonis. Itulah sebabnya sehingga orang beragama, beriman, berkeyakinan nampak paradoksal, nampak membingungkan. Sesungguhnya ini dia siapa? Siapa dia ini? Pada suatu saat dia lain, pada saat yang lain-lain lagi. Bingung kita. Dia nampak paradoksal. Karena dia dijangkiti antagonis, bertentangan. Bertentangan dalam dirinya, dan yang menjadi pemenang adalah ujian itu. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga yang patut kita pahami dalam pendekatan psikologi adalah orang beriman itu mengalami apa yang disebut resistensi. Resisten. Dengar orang mengaji nggak suka. Azan dia protes. Dia lihat orang pakai celana jingkrang, dia hobi. Ada orang ceramah agama, berulang-ulang dia melihat jam. Dia gelisah di dalam majelis-majelis. Dia gelisah jika ada orang berbicara mengenai agama. Yang dia suka baca WA, baca chat. Dia sudah resisten dengan agamanya. Yang disebut resisten, hobi, nggak suka.
Kondisi ketiga ini patut kita waspadai untuk kita semua tidak terpeleset jauh meninggalkan agama. Kondisi ini diingatkan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa hum bimu'minin. Akan ada orang yang mengaku beriman, tetapi sesungguhnya menurut Allah dia sudah tidak beriman. Aqulu quli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islami wa hasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil annam wa as'aluhu salamata minan nakami wal wafati alal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Berkenaan dengan khutbah pertama, ada ayat yang khotib ingin ingatkan kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan fisabilihi, yaitu berjuang. Perjuangan itu mengalahkan ambivalen, perjuangan itu mengalahkan antagonis, perjuangan itu akan mengalahkan resistensi, dan kita menyelamatkan agama keimanan kita. Allah menjanjikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ciri orang beruntung ada 3, senantiasa qanaah, satu kata dengan perbuatan, integritas. Yang kedua, dia khusyuk, khusyuk di dalam sholat, di dalam pelaksanaannya, di dalam menjaga sholatnya, dimanapun dia berada. Yang ketiga, senantiasa istiqomah, mengingat Allah. Mari kita sama-sama berdoa, semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan inda hisab.
Allahumma ghafir lahu wa liwalidayni warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.